Al-jin ini ayat 14 yang ingin saya ambil intinya adalah bahwa jin itu pun ternyata ada yang muslim, ya, ada yang menyimpang, kan seperti manusia. Oleh karena itu jin ada juga yang menjadi isi neraka, ya. Quran surat Al-An'am itu surat yang nomor 6, ya, ayatnya nanti 112. Ya. Nanti di sana dikatakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin ngaduan, ya. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin ngaduan, ya. Yang akan saya ambil adalah wa kadzalika, dan demikian itulah ja'alna. Ya. Di sini ada kata ja'alna, ya. Ja'alna apa, ya? Menurut kajian saraf, ja'alna ini dari ja'ala, ya. Sama itu nanti. Ja'ala, ja'ala, ja'alu, ja'alat, ja'alata, ja'alna, ja'alta, ja'altuma, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altunna, ja'altu, ja'alna. Nah, ja'ala, dia Allah telah menjadikan. Tapi di sini menjadi nahnu berarti ini, ya. Domirnya nahnu. Ya, kami, Allah ini telah menjadikan apa? Likulli nabiyin, setiap nabi itu adalah punya ngaduan, ya. Ini kayak kita ambil aja aduan, ya, ngaduan. Jadi nanti setiap nabi ini Allah menjadikan musuh. Apa ngaduannya? Syayatinal insan. Ini jadi nanti ada syayatinal, ya, ya. Syayatinal insi, syayatinal insi, ya, wal jinni. Nah, ini wal jinni. Ini penekanannya, ya, bahwa setiap nabi itu Allah menjadikan musuh-musuhnya, ya. Musuh Allah berarti musuh ajaran Allah, ya, musuh muslim, kan. Apa musuhnya? Syayatinal insi. Syayatin itu jamak dari syaiton, yaitu setan-setan manusia dan jin. Nah, ini kita sudah mulai ini. Setan-setan manusia dan jin. Jadi musuh Allah itu adalah nanti setan, ya. Jamak atau setan-setan manusia. Setan-setan manusia dan jin, ya. Kalau dibaca ya setan-setan manusia dan setan-setan jin. Nah, ini sudah mulai terjawab berarti. Kalau begitu setan itu, ya, kan bisa terdiri dari manusia, ya. Setan berbentuk manusia, tapi juga jin, ya. Karena apa? Kan prinsip setan kan musuh Allah, ya. Dia menjadi musuh, memusuhi ajaran Allah, ya. Sehingga ada benarnya dalam kamus BBI, cuma di sana yang kita ambil adalah kerja setan itu, sana dikatakan roh, ya kan? Roh jahat. Tapi ingat, kemarin kita sudah membahas tentang roh, kan? Atau ruh, kan? Ruh kan apa? Kan bukan sekedar nyawa jahat, tapi tenaga pembangkit. Jadi setan itu prinsipnya adalah suatu tenaga bisa memotivasi, ya,
yang menjadikan orang itu berbuat jahat, membisikkan, menggoda manusia agar tidak mau bertakwa kepada Allah, ya, memalingkan. Dan ingat, nanti dalam surat Anas kan dikatakan di sana minal jinnati wanas, yang membisik-bisikkan, memprovokasi agar manusia jauh dari ajaran Allah itu setan kan. Nah, maka terdiri dari minal jinnati wanas. Jadi ini klop dengan surat Anas, kan itu surat kesimpulan ya. Maka dalam surat Al-An'am ini dijelaskan memang Allah menjadikan setiap nabi itu musuh-musuh yang terdiri dari sayatinal insi wal jinni, setan-setan manusia dan jin. Nah, ini maka kita jangan terkecoh seakan-akan setan itu hanya dari jin, bukan ya. Hingga nanti akan kita simpulkan ya nanti. Tapi yang jelas di ini ada setan ya, di samping berasal dari jin, tapi ada juga berasal dari manusia. Nah, ini ya. Nah, ini yang ayat yang ketiga. Sekarang ya keempat, coba nanti akan kita simpulkan dalam akhir pertemuan ini ya. Nah, yang keempat coba nanti surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ya. Al-Baqarah itu surat yang nomor 2 ya. Coba nanti ayat 34 ya. Nanti di sana Allah menegaskan wa id kulna lil malaikatis judu li adama fasajadu illa iblis. Nah, ini ada kata-kata iblis ya. Di sana ada kata iblisun ya. Jadi ada kata-kata iblis. Ya. Kata-kata iblis. Ya. Ingat, wa id kulna, ketika dikala mana Allah ya, dia Allah memerintahkan, mengatakan wa id kulna lil malaikati, pada malaikat, usjudu li adama, bersujudlah kalian pada Adam. Maka fasajadu, mereka kemudian sujud, illa iblis, kecuali iblis yang tidak mau bersujud ya, tidak mau memberi penghormatan kepada Adam. Itu dalam cerita nanti Adam ya, sudah terkenal itu ya. Kenapa? Aba, mereka menolak, wastakbaro, yakni mereka itu arogan, sombong, takabur. Aba wastakbaro ya, wakana minal kafirin, dan adalah iblis itu ada termasuk kafirin yang menentang ajaran Allah. Nah, yang kita ambil di sini ada kata iblis ya. Berarti iblis apa? Nah, iblis itu sebenarnya bagian dari jin ya. Bahkan ini bisa dibilang nenek moyangnya jin, tetapi yang pertama kali menentang perintah Allah ya, iblis ya. Nanti dalam surat Al-A'raf ya, ayat 12 Allah nanti menanyakan, qala ma manaka, hei iblis, ma manaka, apa yang mencegahmu, apa yang menghalangimu, ma manaka alla tasjuda id amartuka, apa yang menghalangi kamu ketika saya perintahkan untuk bersujud pada Adam. Nah, maka dia menjawab apa? Qala ana khairun minhu, ya Allah,
saya itu kan lebih baik daripada dia Adam. Ya. Nah, kenapa? Kholak tani minarin. Saya kan engkau ciptakan dari api. Wa kholak tahu mintin. Sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Nah, jadi ini perasaan merasa lebih tinggi dari yang lain itu adalah salah satu sifat dominan iblis. Dia nggak mau bersujud karena merasa lebih tinggi derajatnya, diciptakan dari api. Ya, jadi iblis ini diciptakan dari api. Sementara jin tadi dalam surat Ar-Rahman, ya, ayat 15 dikatakan wa khalaqal janna min marijin minar. Sehingga sama-sama diciptakan dari api. Sehingga identik dan jin dan iblis ini. Cuma perannya nanti yang beda. Ya, nanti akan kita simpulkan ya. Ini yang akan kita kita tekankan bahwa di sini selain jin ada setan, ada iblis. Ya. Ya. Cuma nanti setan itu tidak hanya dari jenis jin, tapi juga dari manusia. Tapi iblis, nah ini iblis ini adalah nenek moyangnya jin yang pertama kali menentang. Ya. Nah itu kaitannya dengan iblis. Ya. Nah kemudian nanti dalam hubungannya, lalu bagaimana dengan manusia? Nah maka kalau kita seket ya dari beberapa ayat, ya, jadi jin, ya, jin ini ya secara khusus, ya, secara khusus itu memang makhluk Allah yang dibuat dari api, ya. Dan jin ini sifatnya masih netral, belum punya peran. Tetapi nanti kalau sudah dia melaksanakan perannya, ya, dia membangkang, membantah ajaran Allah, maka yang pertama kali membantah itu ya nanti disebut iblis. Ya. Iblis ini adalah jenis jin yang membangkang, membantah perintah Allah yang pertama kali. Nenek moyangnya ini ya, nenek moyang jin ya. Tetapi dari ayat-ayat tadi ternyata jin ini tidak hanya membangkang, tapi ada juga yang muslim kan? Ya, ada yang muslim, ya. Muslimuna kalau banyak ya. Muslimuna, ada yang muslimun, ya. Nah, oleh karena itu nanti jin yang mau hidup menurut ajaran Allah, mau bersujud dan sebagainya, maka disebut nanti jin yang muslim. Ini tidak termasuk iblis, sehingga lawannya iblis. Tetapi baik jin yang masuk iblis pertama kali maupun yang muslim, ya iblis ini nanti keturunannya adalah ada setan kan, ya. Ya, kemudian ada setan. Tapi ingat bahwa setelah iblis karena yang pertama kali, kemudian berikutnya itu nanti adalah setan. Setan ini tadi kan terdiri dari jin dan manusia, ya. Ada yang dari jin, ya, dan manusia. Ya. Setan itu dari jin dan dari manusia. Tetapi nanti yang jin, setan yang dari jin ini nanti ada istilahnya, kalau tidak melakukan jin korin, ada tak jin korin. Korin itu sebenarnya pengikut atau teman. Jadi nanti jin yang muslim maupun jin yang kemudian peran selanjutnya menjadi setan, ingat peran setan kan selalu menggoda, mengajak manusia supaya berbuat jahat. Jadi jin korin itu bisa juga yang muslim, bisa juga yang tidak muslim alias kafir.
Nah, maka hati-hati nanti kalau secara khusus jin di sini adalah memang makhluk Allah yang diciptakan dari api. Tetapi secara umum jin ini ada yang muslim, ada yang kufur. Yang kufur menentang ajaran Allah pertama kali adalah nanti disebut iblis. Ya. Kemudian nanti keturunannya itu ada yang perannya menjadi setan mengganggu, menggoda, mengajak manusia. Yang untuk setan yang berasal dari manusia, ingat bahwa itu nanti setan ini mengalir ya melalui pembuluh darah dan melalui hawa nafsu. Maka orang manusia yang hidupnya menuruti hawa nafsu itu mudah nanti istilahnya kemasukan setan, mengajak berbuat jahat, tidak mau melaksanakan ajaran Allah. Itu setan yang minal jinnati wanas. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kalau kita nanti bicara masalah jin, dalam arti belum ada embel-embelnya itu masih netral. Jin, nanti dulu jin yang mana gitu ya. Nah, dengan kita mengenal jenis jin, setan, iblis, ternyata masing-masing ini punya peran sendiri-sendiri. Ya. Oleh karena itu kalau bicara jin secara khusus ya masih belum punya fungsi, ya udah jin netral aja, jin. Maka nanti ada orang mengatakan, wah dia tuh punya jamaah jin. Kan sering kita dengar jin yang muslim ini kadang di masjid ikut jamaah, ya. Tetapi ada yang nanti jin yang keturunan iblis menjadi setan ini selalu mengajak kepada perbuatan yang tidak baik, kejahatan. Nah itu saudara-saudara, ilmu gaya yang ketiga jin itu ternyata bedanya dengan manusia apa ya. Kalau setan dalam arti dari jenis jin ini ya boleh dikatakan full power ya. Ingat nanti secara bahasa, nah, sekarang kita kaji secara bahasa ya, jin itu apa ya, secara bahasa ya. Ya. Ini sketnya tadi ya, jin masuk. Nah, jin ini asalnya bisa dari janana, ya, janana, atau bisa dari jana, atau bisa dari ajna, ya, ajnana, bisa ajnana. Artinya apa? Ajnana, menutup, ya. Jana, ya. Bisa arti ajna, menutup, ya. Jana ya junud jin, ya. Sehingga jin ini ya artinya makhluk yang tidak kelihatan, yang tertutup, ya. Jin itu adalah makhluk yang tertutup, ya. Tidak kelihatan atau sengaja menutup, ya. Nanti ini satu akar kata dengan istilah janin. Apa janin? Janin kan juga tersimpan dalam rahim yang sangat rapat tertutup, ya. Janah, apa yang sekarang kita katakan surga, ya, kan juga tertutup. Janah itu semula adalah tanah. Ingat kan, satu sisi dikatakan kebun, bagaikan kebun. Kebun itu kan tanah yang tertutup oleh pohon-pohonan. Sehingga jin ini secara akar katanya nanti ya berasal dari akar kata sama dengan janin, janah, ya, tertutup. Tetapi nanti dalam kehidupan ya manusia, jin ini adalah nanti diwakili oleh para teknokrat. Kerjanya adalah tertutup, tetapi misinya satu yang besar adalah memalingkan manusia, ya, agar tidak mengenal ajaran Allah.
Jadi visi misi utamanya menutupi ajaran Allah agar tidak dikenal oleh manusia. Maka ini nanti kalau jin yang seperti itu ibaratnya nanti kalau di ilmu ketatanegaraan seperti halnya intelijen. Kerjanya adalah diam-diam tertutup, tetapi hasilnya maka full power ini jin. Manusia ini kerjanya diam-diam, dan biasanya yang bisa membantu peran jin ini justru para sarjana, para orang-orang pandai. Di sanalah nanti peran jin itu akan sangat efektif menggoda, membujuk orang-orang katakanlah cerdas pandai, para intelektualis Maka jin di sini kerjanya diam-diam menutup para teknokrat. Nanti digambarkan kalau dalam kehidupan Al-Quran itu seperti kehidupan piramida, di mana jin itu berada di atas, dalam hal membujuk untuk memalingkan manusia dari ajaran Allah. Sehingga karena di atas posisinya dia tahu benar posisi yang di bawahnya. Nah, oleh karena itu jin-jin yang punya peran penting ini sekali lagi dalam kehidupan nyata di dunia ini nanti diwakili oleh para teknokrat, para sarjana-sarjana yang memang tidak mengenal ajaran Allah. Sehingga apa? Ilmunya, kepandaiannya, kepintarannya itu untuk membelokkan manusia. Orang Jawa mengatakan pinter, tapi pinternya untuk minteri. Karena dia pintar, pandai, tapi tidak mengenal ajaran Allah, dan itulah peran iblis seperti itu. Bagaimana agar manusia ini bisa tertutup, bisa tertutup dari ajaran Allah. Nah, ini saudara-saudara, pembahasan kita masalah jin ini mudah-mudahan menambah wawasan, melengkapi bahasan-bahasan sebelumnya sebagai Al-Quran satu ilmu gaya. Nah, saya kira demikian untuk pembahasan tentang jin. Ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan ya. Saya akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.